eyes. It's like I can't walk on the ceiling. Oh yeah, got me dreaming, dreaming in colors I never dreamed. Oh yeah, I let you in deeper than I let anyone else before. Fell in love with my broken pieces. Took 'em all and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang strategi pengembangan ekologi administrasi negara. Nah, pengembangan ekologi ini sebetulnya ada 3 pengembangan yang bisa dilakukan. Yang pertama, pengembangan melalui sistem. Kedua, pengembangan melalui asas, dan yang ketiga adalah pengembangan melalui model. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengembangan melalui model. Tapi sebelum ini, kita akan bahas apa sih yang dimaksud dengan strategi ya. Strategi. Oke, kalau kita berbicara masalah strategi, ini identik dengan peperangan gitu ya. Oke, tapi dalam tanda kutip ya. Nah, strategi merupakan suatu seni seorang pimpinan, seorang komandan, katakanlah seperti itu, yang biasanya digunakan dalam sebuah peperangan. Itu strategi. Tapi dalam konteks kenegaraan, strategi ini merupakan sebuah seni dari seorang administrator atau seorang pemimpin. Bagaimana dia memiliki pengetahuan tentang pertempuran dalam tanda kutip. Pertempuran di sini adalah sebuah upaya untuk memenangkan atau untuk mencapai tujuan. Ya, itu ya. Jadi strategi itu adalah sebuah pengetahuan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, yang dipakai ya dalam proses mengembangkan daripada suatu organisasi untuk mencapai tujuan. Itu yang dinamakan dengan strategi. Oke. Nah, kemudian dalam strategi ini ya, dalam memenangkan gitu ya, dalam memenangkan sebuah pertempuran, dalam memenangkan sebuah organisasi yang maju, yang berkembang, ini dalam rangka mencapai tujuan ya, strateginya kita akan bahas tentang strategi yang mempergunakan model gitu ya. Oke, sebelum kita masuk lagi, kenapa sih kita harus mengembangkan melalui model? Apa sih pentingnya model gitu ya? Pentingnya model ya. Kalau kita berbicara model, kita ambil contoh begini. Seorang gadis ini memiliki model pakaian yang layaknya seperti apa gitu ya. Nah, ketika misalnya seorang gadis yang katakanlah ramping gitu ya, model bajunya seperti apa gitu. Nah, begitupun dalam sebuah pemerintahan ya, dalam rangka mengembangkan ekologi administrasi negara, maka kita harus tahu dulu kelompok masyarakatnya gitu ya, dalam artian gadis tadi ya, dalam tanda kutip gadis tersebut itu sebuah analogi dalam lingkup sebuah masyarakat ya. Oke ya. Nah, kemudian tadi konsepsional daripada strategi pengembangan dalam konteks ekologi administrasi publik ini, memang ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap kondisi lingkungan itu sendiri, lingkungan daripada ekologi administrasi publik, baik yang bersifat internal ya, yang meliputi kelemahannya, kekuatannya, ataupun kondisi yang sifatnya eksternal, bisa berupa peluang, bisa berupa ancaman yang akan dihadapi di kemudian, yang kemudian kita akan ambil alternatif untuk menentukan strategi yang tepat yang harus dilakukan. Nah, oke ya, pengembangan melalui model. Oke, nah
sekali lagi, untuk memahami ini tentunya kita harus memahami terlebih dahulu apa yang dinamakan dengan kelompok masyarakat. Berdasarkan teorinya Pamuji yang mengadopsi daripada Riggs ya, ini ada sebuah model pergeseran dari dua kelompok besar masyarakat. Yang pertama adalah ini ya, kelompok masyarakat kategori agraria. Katakanlah bahwa masyarakat agraria ini masyarakat yang sifatnya tradisional gitu ya. Sifatnya tradisional yang di dalamnya ini terdapat sifat kekeluargaan. Ini yang dimaksud dengan agraria. Kemudian ketradisionalannya ini bukan hanya sebatas pada kegiatan keseharian, tapi meliputi mindset atau pola pikirnya. Contohnya beginilah, dalam masyarakat yang tradisional, misalnya bencana alam, ya, itu dipersepsikan sebagai suatu bencana yang muncul disebabkan oleh pimpinan yang zalim. Contoh lain, udahlah perempuan nggak usah sekolah tinggi-tinggi, nanti juga akan kembali ke dapur. Ya, itu kan pemikiran yang tradisional. Banyak contoh-contoh yang menunjukkan baik yang bersifat keseharian ataupun pola pikir. Kalau keseharian, tentu dalam tataran masyarakat agraria ini lebih cenderung apa yang dilakukan itu lebih kepada hal-hal yang bersifat tradisional, ya, berbeda nantinya dengan industri ya. Oke, tapi sebelum itu, dalam kelompok masyarakat agraria ini bisa menerapkan atau mengembangkan ya sistem administrasi, ekologi administrasi ya, negara. Yang pertama, kita bisa dalam agraria ini akan memunculkan submodel pemerintahan, sistem pemerintahan yang bersifat imperial, yang bersifat kerajaan ya. Nah, agraria yang identik dengan ketradisionalannya ini bisa dikembangkan menjadi sebuah sistem yang bersifat kerajaan. Nah, segala keputusan itu diambil oleh raja. Sistemnya adalah dibentuk ya, ditetapkan oleh seorang raja imperial, itu sifatnya. Nah, kalau seandainya dalam sistem imperial ini tidak berkembang, maka bisa dilakukan pengembangan kepada feudalistic model atau feudalistic system. Ya, itu ya. Kalau feodal itu ya namanya feodal, orang yang punya modal itu. Orang yang kaya, katakan seperti itu. Dengan teori-teori yang dia lakukan sehingga dia menjadi seorang masyarakat atau orang yang sukses. Dia memiliki suatu kesempatan untuk memasukkan sistem yang dia pakai kepada pemerintahan itu ya. Nah, kalau misalnya kedua model dari imperial ataupun feudalistik ini belum juga bisa mampu mengembangkan terhadap suatu kelompok masyarakat, dari imperial ini bisa masuk kepada atau dikembangkan lagi menjadi suatu sistem demokrasi ya, ini panahnya, ataupun menjadi sistem yang bersifat totalitarian ya. Ini bisa kepada dua model tersebut. Mana yang sekiranya tepat untuk diterapkan pada kelompok agraria ini? Begitu juga ketika feodalistik tidak mampu mengembangkan kelompok masyarakat tersebut. Ya, berarti ini bisa kepada demokrasi atau totalitarian. Nah, semua arah panah ini menunjukkan dinamisasi daripada sebuah sistem. Artinya sistem itu tidak akan kembali lagi, balik lagi kepada sistem yang dulu. Ya, pada saat sekarang ini pandemik gitu ya, kita dipaksa untuk mengembangkan sistem yang konvensional kepada sistem yang bersifat teknologi informasi. Digitalisasi sekarang ini sudah mulai diterapkan.
Nah, sepertinya ini kalau sistem seperti itu kita nggak bakalan lagi balik kepada yang dinamakan dengan konvensional atau katakanlah agraria itu, ya. Walaupun tidak sepenuhnya gitu ya, tetapi akan mendominasi terhadap sistem yang akan dijalankan di masa depan. Nah, itu ya sebagai contoh konkret seperti itu. Nah, oke. Kemudian industria. Industria ini adalah kelompok masyarakat yang ya katakanlah memiliki intelijensi yang lebih baik dibandingkan dari kelompok masyarakat agraria. Nanti ada ciri-ciri khusus dari kelompok masyarakat industria ini. Nah, untuk kelompok masyarakat industria, penerapan daripada sistem pemerintahan itu bisa dilaksanakan secara demokrasi ataupun totalitarian. Ya. Atau sebaliknya, demokrasi bisa berkembang menjadi atau dikembangkan menjadi totalitarian, terpaksa itu ya. Misalnya dengan adanya masyarakat industri ya yang memiliki norma dan berbagai hal ya termasuk prestasi, tetapi sangat sulit untuk diarahkan, katakan seperti itu, maka kalau diterapkan demokrasi itu nggak bagus, maka harus dilakukan secara totalitarian. Atau sebaliknya, dalam masyarakat industri menerapkan sistem totalitarian tetapi tetap tidak kunjung juga berkembang, maka ini dibuatlah demokrasi. Sepertinya kita sudah merasakan hal itu, gitu ya. Baik, berikutnya adalah bahwa kedua model tersebut, baik model agraria ataupun industri yang tadi, nah ada satu model lagi yang bersifat transisi. Ya, jadi tidak serta-merta dari model agraria langsung berubah kepada model industria. Tentu ada di tengahnya itu yang menjadi fasilitator untuk menjadi dari agraria menjadi industria. Baik, dari model agraria ini katakanlah diwakili oleh negara yang tradisional. Kemudian model industria ini diwakili oleh negara maju. Sehingga jelas di sini model yang ada di tengah ini ya diwakili oleh negara berkembang, dan inilah model yang dinamakan dengan model prismatic society. Dari kelompok ini, kelompok masyarakat ketiga, kelompok masyarakat ini dalam tatanan kesehariannya, model agraria ini lebih menerapkan kepada teknologi padat karya, labor intensive. Jadi orangnya banyak ya, alat modernnya ini sangat sedikit, bahkan tidak ada mungkin sama sekali ya. Nah, itu yang dinamakan dengan model agraria. Ketika misalnya memang termasuk negara tradisional ya, katakan seperti itu, masyarakat tradisional yang mana dalam teknologinya hanya mengandalkan padat karya, ya berarti kita harus menerapkan model seperti apa. Oke. Nah, tak mungkinlah sepertinya kita mempergunakan demokrasi ya. Kenapa? Nanti kita akan ketemu pada ciri-ciri agraria dan industri ya. Hanya saja sepintas akan saya sampaikan bahwa dalam model agraria ini cenderung masyarakatnya itu masih belum bisa, banyak yang belum bisa baca tulis. Kalau dibuat dalam sistem administrasi yang bersifat demokrasi, sepertinya ini akan membuat sesuatu kekacauan yang itu mau nggak mau akan muncul gitu, karena ketidaksepahaman yang sangat tinggi ya, asimilasi yang sangat tinggi. Oke, kemudian model prismatic society di sini adalah lebih kepada teknologi media, intermediate teknologi, yang mana ini adalah sebuah model yang berisi terdiri dari model agraria dan masyarakat yang bersifat industria. Yang sudah maju ada, tapi yang masih tradisional pun ada. Inilah kelompok masyarakat yang bersifat gabungan daripada kedua model tersebut. Kalau model agraria ini bersifat homogen, kalau industria ini heterogen gitu ya. Ya, nah di sini adalah gabungan daripada kedua kelompok tersebut. Ya. Nah, karena adanya kelompok masyarakat yang katakanlah tradisional dan kelompok masyarakat maju, biasanya ini penuh dengan permasalahan yang
bersifat ketidaksepahaman. Nah, dalam pelaksanaan kegiatannya lebih kepada teknologi madya. Jadi 50-50 lah antara alat dengan tenaga manusianya. Nah, kemudian pada model industri ya negara maju, masyarakat maju, ya ini lebih kepada teknologi padat alat ya. Alatnya banyak gitu. Ya, alatnya memiliki alat yang modern ya, yang dikendalikan atau dioperasionalkan ya oleh beberapa orang saja. Ini biasanya ada seperti itu, teknologi padat alat ya. Satu alat itu bisa melakukan berbagai macam hal yang dioperasikan oleh 2 atau 3 orang saja. Sementara di sini satu alat itu dipegang atau dioperasionalkan oleh beberapa banyak orang gitu. Nah, ini bedanya ya antara model industri ya dengan model agraria. Dari kedua model ini saja kita bisa menetapkan bahwa sistem administrasi yang paling tepat itu seperti apa ya. Untuk model prismatic society juga ini pun sepertinya kita bisa menetapkan seperti apa ya. Kalau kita berbicara masalah imperial, feudalistik, demokrasi dan totalitarian ya, kita bisa menerapkan seperti apa ya, tergantung daripada lingkungannya. Kalau lingkungannya ini lebih kepada dari keseluruhan bisa memahami apa yang ditetapkan oleh pimpinan ya atau administrator, ya mungkin bisa kita menerapkan apa yang dinamakan dengan democratic system. Oke. Nah, itu yang dinamakan dengan model kelompok masyarakat ya, dengan 3 model masyarakat itu sendiri, agraria, prismatic society dan industrial. Nah, kita masuk kepada ciri-ciri sifat prismatic society. Ini heterogen gitu. Prismatic ini heterogen ya. Ya, kenapa dikatakan heterogen? Karena memang kita gambarkan seperti inilah. Ya. Gedung-gedung yang mewah, modern di dalamnya itu, alat-alat yang modern dengan orang-orang yang memiliki pendidikan yang tinggi, ini berdampingan dengan masyarakat yang kategorinya masyarakat industrial. Nah, mereka di sini terdapat berbagai macam prinsip-prinsip, norma-norma. Mereka lebih kepada sudah memahami apa yang dinamakan dengan prestasi. Sehingga di sini tingkat kompetisi daripada dalam suatu organisasi ketika bekerja ini sangat tinggi. Lebih berorientasi kepada profit ya. Siapa yang berprestasi dialah yang akan memperoleh profit ya yang lebih tinggi dibandingkan dengan orang lain yang prestasinya lebih rendah. Tapi kalau di sini itu nggak peduli ya, pada masyarakat ini nggak peduli ya prestasinya seperti apa. Yang penting adalah hidup mereka, bisa makan besok, bisa makan selesai. Ya, prinsip-prinsip yang sifatnya tradisional. Ya. Nah, pada masyarakat agraria ini, ya, ini belum diketemukan apa yang dinamakan dengan diferensiasi dan spesialisasi. Ya, diferensiasi dan spesialisasi artinya dalam satu lembaga ini menjalankan berbagai macam fungsi. Ya, masyarakat ini ya biasanya disebut dengan fuse society. Fuse itu adalah sekring ya, kalau kita ini sekring alat pembagi ya dalam arus listrik. Nah, makanya di sini sekringnya itu ya sebagai contohnya adalah kepala suku. Ya. Di sini masyarakat yang tersusun atas dasar kekeluargaan. Ini masyarakat model agraria ini. Masyarakat yang tersusun atas dasar kekeluargaan. Ya. Sebagai sekeringnya karena disebut sebagai fuse society, ya katakanlah kepala suku. Nah, seorang kepala suku dalam model agraria ini kan banyak peran gitu. Makanya tidak ada yang dinamakan dengan spesialisasi.
Nggak ada. Seorang kepala suku ini bisa menjadi seorang eksekutif, legislatif ataupun yudikatif. Eksekutif dialah perencana pembangunan sebuah wilayah. Nah, kemudian legislatif dia juga sebagai seorang politisi. Bagaimana misalnya katakanlah untuk melakukan suatu kerjasama dengan wilayah yang lain agar terjadi kondusivitas wilayah gitu. Atau dia juga bisa menjadi yudikatif sekaligus. Ya, yudikatif adalah ya katakanlah hakim. Ada masyarakat yang salah, ya semuanya mengiblat kepada bagaimana kepala suku ini apakah harus dihukum dan seterusnya. Ini adalah model-model agraria. Tidak ada yang dinamakan dengan diferensiasi dan spesialisasi. Nah, tapi kalau misalnya kita berbicara masalah masyarakat industri ya atau masyarakat modern, nah ini sudah ada nih diferensiasi dan spesialisasi itu, di mana dalam setiap lembaga ini menjalankan fungsi tertentu yang khusus gitu. Nah ini yang disebut dengan divided society, ya. Jadi sekian banyak fungsi ya dalam masyarakat itu diimbangi dengan banyaknya lembaga-lembaga. Tuh ya. Nah, jadi divided society adalah setiap atau banyaknya fungsi dalam masyarakat itu diimbangi dengan banyaknya lembaga-lembaga. Ada yang membidangi kesehatan, ada yang membidangi pendidikan, ada yang membidangi masalah industri dan lain sebagainya banyak. Tapi itu khusus gitu. Mereka fokus terhadap bidangnya itu. Ya. Tidak bersifat nantinya akan ketemu apa yang dinamakan dengan tindan gitu ya. Ada itu ya. Oke. Itu ya. Jadi heterogen itu ya seperti itu ya. Jadi prismatic society ya. Nah, prismatic society heterogen. Nah, dalam model agraria tadi ditemukan bahwa model agraria itu belum ada diferensiasi dan spesialisasi, tapi dalam model industri ya itu sudah terdapat apa yang dinamakan dengan diferensiasi dan spesialisasi. Nah, oke, kita lanjut ya kepada ciri-ciri prismatic society. Nah, ini ada heterogenitas, tadi sudah disampaikan ya. Heterogen ya berarti sifatnya banyak gitu. Heterogen. Oke. Nah, kemudian lebih selain daripada itu, ciri-ciri daripada prismatic society adalah formalism. Formalism itu apa? Formalism itu adalah inkonsistensi terhadap apa yang ditetapkan. Ya, itu formalism itu. Ya, inkonsistensi terhadap apa yang ditetapkan. Apa yang menjadi aturan, nah, tidak konsisten terhadap pelaksanaannya. Ya, ini sebagai contoh saja sudah ditetapkan ya ketentuan sanksi terhadap orang yang membuang sampah sembarangan. Ini sudah ada spanduknya, tapi tetap aja orang membuang sampah seperti ini. Ya, ini salah satu contoh. Gitu. Contoh-contoh lainnya banyak. Ya, formalisme ini sifatnya ketentuan atau kebijakan atau hukum yang bisa dikategorikan yang dibuat seenak-enaknya untuk pihak keluarga, gitu ya, ataupun untuk tataran atas, tapi sangat keras kepada pihak lain. Ini formalisme, ya, dibuat oleh pemerintah, ya, dilanggar juga oleh pemerintah. Kadang juga seperti itu. Ini yang dinamakan dengan formalisme, dan ini merupakan salah satu ciri daripada masyarakat prismatik. Ya. Dan yang ketiganya adalah tindan overlap tadi, di mana struktur yang telah diferensiasi dan dispesialisasikan secara formal, dibentuk secara formal, ini berdampingan dengan struktur yang belum didiferensiasikan. Nah, maksudnya apa? Oke,
kita bahas secara apa namanya, secara sedikit-sedikit lah ya. Sorry, struktur yang belum didiferensiasikan. Nah, ini artinya bahwa em, struktur yang ada pada masyarakat agraria, seperti misalnya struktur lama gitu ya, yang cenderung sifatnya kekeluargaan, itu tetap dipakai pada masyarakat prismatik ini, itu tetap dipakai ya, bersifat kekeluargaan ya. Misalnya apa ya, tadi saya sampaikan, menetapkan kebijakan yang ya katakanlah paling enak gitu ya untuk tataran keluarga ya, kolega dan sebagainya, tapi dibuat sekeras-kerasnya, setegas-tegasnya untuk pihak lain. Ini tindan overlap. Oke, contoh lain, perizinan. Nah, ini pun sama. Perizinan, program-program pemerintah ini dibuat dan diberikan kepada pihak-pihak yang katakanlah ada kaitan dengan keluarga, ada kaitan dengan kepartaian, ada kaitan dengan pendukung ya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi tidak bersifat ya sisi keadilannya lah gitu. Makanya di sini ada formalisme, tindan dan heterogen yang tadi. Ini memunculkan tingginya apa yang dinamakan dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Ya, itu ya. Ini sangat tinggi sekali karena memang karakternya adalah seperti itu, tidak bisa tidak. Ini memunculkan apa yang dengan nepotisme, memunculkan dengan korupsi. Jadi gak heran kalau misalnya tingkat korupsi itu tinggi pada masyarakat prismatic society. Oke, nah sedikit tambahan bahwa menurut Frederick Riggs, masyarakat modern ini ya, pada masyarakat industria ini dipandang sebagai masyarakat yang memiliki orientasi. Masyarakat industria ini memiliki orientasi. Nah, pada apa? Pertama, norma-norma yang bersifat prestasi. Ya, sehingga di sini pada model industria ini ya, mereka berkompetisi untuk mencapai titik prestasi tertinggi. Itu model industria. Mereka serius dalam menjalani apa yang menjadi tugas daripada mereka itu sendiri untuk mencapai titik prestasi. Karena dalam pencapaian prestasi ini akan berhubungan dengan permasalahan apa yang dinamakan dengan pendapatan ekonomi. Makanya kelompok masyarakat di model industria ini lebih cenderung bersifat materialis ya, dan mereka itu individualis ya. Oke ya. Ada beberapa negara yang pada model-model industria ini mereka itu seperti dikatakan gila kerja gitu. Sebetulnya bukan ya, gila kerja itu artinya bahwa hampir 24 jam mereka bekerja itu ya. Itu sih sebetulnya wajar kalau misalnya kita masuk kepada orientasi daripada masyarakat itu, orientasi kepada masyarakat industri atau masyarakat yang negaranya maju. Mereka bekerja karena mencapai prestasi. Nah, kemudian ada lagi, yaitu memiliki penilaian atas kesetaraan. Jadi dalam sebuah lembaga, masyarakat industri ini tidak lagi memperdulikan apa yang dinamakan dengan ini putra pejabat A, ini orang kaya dan seterusnya. Sekalipun staf, tetaplah dia akan tetap diperintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam sebuah organisasi. Ya. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu seperti apa model agraria itu, kelompok masyarakatnya seperti apa, kelompok masyarakat prismatiknya itu seperti apa, kemudian model industrianya itu seperti apa, sekiranya kita bisa memperoleh gambaran bagaimana kita mengembangkan model
ekologi administrasi negara yang tepat untuk diterapkan pada suatu kelompok masyarakat. Ya, oke, baik, mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, untuk lebih lengkapnya saudara bisa melihat daripada bukunya Pak Muji ataupun bukunya Sahya Anggara, ya, atau buku-buku sumber yang lainnya baik di jurnal ataupun dari artikel-artikel lainnya untuk memahami tentang strategi pengembangan ekologi administrasi negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.